Milna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita membahas Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita dalam pembahasan yang berkaitan dengan perang Badar. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kejadian-kejadian dan momen-momen yang ada di dalam perang Badar. Yang diantaranya adalah Masari'u At-Tughah, tewasnya tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum perang Badar pecah, jauh-jauh hari beliau sudah mengabarkan bahwasanya aktor-aktor utama yang menjadi penghalang dakwah Nabi Muhammad itu bakal mati galau. Itu sudah disampaikan Nabi jauh-jauh hari, bahwa mereka yang menjadi orang yang menghalangi dakwah Nabi di kota Mekah itu pasti akan matinya mengenaskan. Dan akhirnya ucapan Nabi itu terbukti ketika perang Badar pecah, karena semua tokoh-tokoh yang menjadi penghalang dakwah Nabi ini kebenaran tak kata yang absen di perang Badar, hadir galau, kecuali si Abu Lahab, tapi juga matinya mengenaskan pada akhirnya. Nah, di antara yang Nabi SAW kabarkan bahwa dia bakal mati dan tewas mengenaskan adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kalau kita tahu dialah yang nyiksa Bilal bin Rabah. Dialah yang menjemur Bilal di tengah terik matahari yang panas dan yang meletakkan batu di atas dada Bilal. Dialah yang ngancam Bilal bakal mati dalam keadaan tersiksa sampai dia galak kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Umayyah ini orangnya kaya, sombongnya na'udzubillah. Dia tak galak berinteraksi dengan miskin. Salah satu alasan utama dia tak galak masuk Islam apa? Karena bakal membawa dengan miskin. Jadi saking gengsinya dia itu bergaul dengan miskin, itu yang menjadi alasan dia tak masuk Islam. Sampai-sampai dia pernah ngomong, wahai Muhammad, kalau kau bisa nyingkirkan orang-orang bawahan ini dari kehidupan kami mau masuk Islam. Saking dia itu sombongnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara si kaya dan si miskin dalam dakwah dan dalam bermajelis. Akhirnya dia nolak untuk masuk Islam. Sombong luar biasa. Dan dia menjadi penghalang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi dia ini sudah dengar info bahwa dia ini bakal mati dari beberapa sumber. Di antaranya dari teman dekat dia, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini asli Madinah, tapi dia berteman akrab dengan Umayyah bin Khalaf yang asli Mekah. Dari sebelum Nabi hijrah, itu mereka ini lah berteman. Kalau Umayyah ke Madinah, dia bakal mampir ke tempat Sa'ad, dilindungi dan dijaga oleh Sa'ad. Pun sebaliknya, kalau Sa'ad yang ke Mekah, maka dia akan dijaga dan dilindungi oleh Umayyah. Jadi suatu waktu setelah Nabi hijrah ke Mekah, Sa'ad pergi umrah. Dan dia berlindunglah di rumah Umayyah.
Saat ini pepean dia ngomong, Umayyah, aku dengar info kau bakal tewas. Dari mana kau dengar? Dari Nabi Muhammad. Langsung takut dia. Langsung gugup dia. Kenapa? Karena dia tahu Nabi kalau ngomong tak pernah meleset. Tapi tetap tak percaya, itulah herannya gitu ya. Manusia kan tipenya macam-macam. Nabi ini kalau ngomong tak pernah meleset. Jadi pas dia disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'az bahwasanya Nabi pernah nyampaikan kepada kami bahwa tokoh-tokoh Quraisy ini bakal mati kalau. Namun kau di antara yang disebut itu. Langsung terkejut dia, langsung gugup dan bertanya, di mana aku matinya? Di Mekah apa? Kalau di Mekah nak pindah akunya, kalau tidak jadi mati. Nah kalau itu tidak nyebut Nabi, tahunya beliau ngomong kau bakal mati. Padahal kan walaupun istilahnya itu mati itu bukan karena terbunuh, mati juga kan. Buat nakut-nakut dia takut berdua nih. Tahunya kau bakal mati di Mekah. Nah Nabi tidak ngomong di Mekah atau di mana. Intinya itu yang beliau sampaikan kepada kami. Langsung curhat sama bininya dia. Ngomong sama bininya bahwasannya saat nyampaikan kepada aku bahwa Nabi ngomong aku bakal mati. Gelisah juga bininya. Nah jadi cak mana? Itulah tadi. Kalau pacak aku jangan keluar dari Mekah aja. Sebab dia ngasuh Mekah itu tempat paling aman buat dia. Sejauh kan tempat ini masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada saat perang Badar itu nak pecah, terjadi, Abu Jahal datang kepada Umayyah ini dan tokoh-tokoh lain didatangi oleh Abu Jahal. Ayo kita keluar, kita susul kafilah dagang kita yang nak diburu oleh Muhammad dan pengikutnya. Kita lindungi, jangan sampai dirampas oleh mereka yang ada di Madinah. Ini Umayyah takut ngemeter, tak, kamu bel aja lah aja. Aku nunggu di Mekah weh, jago kandang, bukan jago neraka, bukan jago kandang. Kata Umayyah tadi. Oh langsung Abu Jahal ini orangnya tak baca dicek itu. Dia ajak kawannya Siko, ngawak dupa, ngawak celak. Abu Jahal ngawak dupa, kawannya ngawak celak. Langsung dibuli itu Umayyah. Sini, agak kami ukup dulu kau. Karena ukup ni identik dengan perempuan. Ukup ni yang galak berukup identik perempuan dulu, dianggap dulu. Perempuan tu hobi yang wangi-wangi. Jadi kalau balik lakinya wangi. Itu. Jadi sini kau, kami ukup dulu. Tak betina wai. Tak berani perang. Tak gatik. Orang Mekah yang tak berani perang. Kecuali kalau dia betina, sini kami ukup celak dulu biar sikit, biar cantik. Oh gengsi dia lima itu ke. Tak kena dia kalau dia cakap itu. Keluar juga akhirnya dari kandang. Itu tadi. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, pasti Allah Ta'ala akan siapkan sebab-sebabnya. Allah lah menentukan bahwa Umayyah ini bakal mati. Tempatnya di Badar. Saat dia tidak mau keluar karena takut mati, Allah Ta'ala siapkan sebab-sebab yang ngiring dia ke tempat kematiannya. Ini Abu Jahal CS tadi didatangkan. Betul juga dia. Dari tempatnya. Nah di perang Badar, ma'asyiral hadirin, Umayyah ini sebenarnya tidak mati di tempat. Artinya tidak mati dalam keadaan perang. Dia ini ditawan. Kebenaran dia tidak mati saat perang lagi berkecamuk, tapi dia ditawan. Ditangkap sebagai tawanan perang bersama dengan anaknya yang bernama Ali. Anaknya bernama Ali, ditawan dua-duanya. Yang nawannya ini, yang menawannya Abdurrahman bin Auf, sahabat terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua-duanya ini pernah buat perjanjian. Abdurrahman pernah nulis surat berisi kesepakatan kepada Umayyah di Mekah. Tak apa-apa, belum ada larangan ini. Wahai Umayyah, kita buat kesepakatan. Kau jaga keluarga aku yang ada di Mekah yang masih tinggal. Agak kalau kau kebenaran ada di kota Madinah, aku yang jaga kau. Jadi disepakati. Nah Abdurrahman ini kan nak memenuhi kesepakatan. Jadi waktu Umayyah ditangkap, kalau dalam perang dibunuh-bunuh, tapi dalam keadaan tertawan ini kan, dijaga oleh Abdurrahman tadi, digiringnya untuk dikumpulkan bersama tawan yang lain. Umayyah tadi takut-takut, tak tahu dari jauh Bilal nengok, nah ini dia musuh aku je.
Bilal yang sudah nahu dendam sama dia ini dari lama. Kejengok, nah itu dia musuh aku lama sih. Umayyah langsung takut, singitan. Dan berusaha diselamatkan oleh Abdurrahman. Ini kejadian hal yang lumrah. Karena Abdurrahman pengen ngumpulkan dia bersama tawanan yang lain. Lagi urusannya Nabi yang menentukan. Jadi kata Abdurrahman ngomong sama Umayyah, kau pergi dulu, jangan sampai ketangkep oleh Bilal. Disuruh pergi dulu. Tapi Umayyah nih badannya berat, jadi laginya lembet. Ditinggalkanlah anaknya. Biar yang lain ngurusi anaknya, Umayyah bisa lagi. Maksud lagi itu diselamatkan dari kejaran Bilal. Anaknya mati. Umayyah pun dikejar oleh Bilal bersama dengan Wong Ansor. Wah, dikejar. Dia berusaha menyelamatkan diri. Bahkan Abdurrahman pengen melindungi jangan sampai Umayyah ini mati dan biarkan dia sebagai tawanan. Sampai Abdurrahman tuh kena juga sabetan pedang di bagian telapak kaki. Ditunjukkannya dulu waktu nyeritakan kejadian ini. Nah, ini bekas lukanya, kata Abdurrahman. Bukan nak melindungi musuh, tapi memang sebatas dia sebagai tawanan. Bilal tadi tidak melepaskan Umayyah, mati akhirnya Umayyah di tangan Bilal. Nggak boleh tidak melakukan itu. Kalau kita boleh, karena dia musuh utama Islam, wong yang banyak merugikan Islam, dan dia tidak bertaubat, dan dia tidak masuk Islam. Dia masih dengan keyakinan awalnya setelah dia ditangkap sebagai tawanan. Jadi halal darahnya. Dan juga apa yang dilakukan Bilal menunjukkan bahwasanya itu tadi at-tasyafi, artinya melampiaskan dendam kepada wong yang dulu pernah menzolimi Bilal dalam batas di luar kewajaran. Mungkin kita ngasuk agak jauh sudah yang digawe oleh Bilal, karena kita tidak ngasukan apa yang diasukan oleh Bilal secara langsung. Coba bayangkan kalau seandainya Netanyahu itu ditangkap, dibawa ke Baitur Rahman dalam keadaan tidak belajar, nak kita apa kalah? Nah itulah, geget tak gitu. Berapa nyawa yang sudah dia bantai kan? Geget gitu. Jangankan kita, jangankan mereka yang di Palestina langsung, gegetnya dengan tokoh siko ini. Kita yang jauh yang tidak ngasuh pun, gegetnya. Kalau dia ada mungkin kita injak-injak dia, patahkan dulu hidungnya siko, saking gegetnya. Jadi wajar, namanya atasyafi. Melampiaskan dendam kepada wong yang memang betul-betul zalim itu di luar batas kewajaran manusia. Nah, itu yang dilakukan oleh Bilal kepada Umayyah, dan akhirnya dia mati dalam keadaan mengenaskan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Jahal sudah tahu juga bahwasanya dia bakal mati sesuai dengan kabar dari Nabi. Tapi sifat angkuh dari Abu Jahal ini sudah berlebihannya. Kalau Umayyah masih takut dia. Kalau Abu Jahal nggak takut-takutnya. Sombongnya itu luar biasa. Sudah nyondol langit kalau juang. Sudah tunjuk tahu bahwasanya aku dengar langsung Nabi ngomong kalian ini bakal mati. Ada yang tunjuk tahu tentang mimpi dia bahwasanya ada tokoh-tokoh Quraisy bakal mati. Kata Abu Jahal dengan congkak, "Jengok besok siapa yang bakal mati?" Wah, hebatnya itu gamang itu. Kita jengok besok siapa yang bakal mati. Saking nesoknya tadi kan. Akhirnya memang dia mati kan. Dan Allah buat dia mati dalam keadaan mengenaskan dan sangat memalukan. Allah hinakan Abu Jahal itu dengan sehina-hinanya. Karena dia musuh utama Islam. Allah matikan dia dalam keadaan hina sehina-hinanya. Kenapa? Karena dia mati di tangan budak kecil. Itu malu nian. Karena dia matinya di tangan budak kecil, bukan wong yang sebanding dan setara dan selevel dengan dia. Kalau dia mati di tangan wong yang selevel dengan dia, masih bangga dia. Memang lawannya ini tangguh, kalah wajar. Tapi dia Allah Ta'ala buat sehino-hinonya mati di tangan budak yang umurnya masih di bawah 15 tahun. Kemudian dieksekusi sampai mati oleh wong yang lemah dan tidak berdaya. Kita tahu kan ceritanya sudah pernah kita cerita. Dia ditebas oleh Mu'az wa Mu'awiz. Ada yang mengatakan dua-duanya Mu'az bin Amr bin Jamuh, sikok lagi Mu'az bin Afra. Ditebas sampai dia sekarat.
oleh dua budak ini lah, yang umurnya di bawah 15 tahun. Ditebas pakai pedang sampai ke kapal, nazak. Tangannya masih nyekel pedang ini Abu Jahal. Setelah perang usai, Nabi SAW ngomong sama sahabatnya, siapa yang kira-kira bisa nengok keadaan Abu Jahal, cak mana kabar dia? Abdullah bin Mas'ud yang punya masa lalu juga dengan Abu Jahal, karena dia pernah ditabuk oleh Abu Jahal kan. Tangan Abu Jahal itu besar, Ibn Mas'ud ini kecil, uangnya kan apa namanya? Kate, itu nembek bahasa yang bagus sedikit, kate, kecil belum nih, postur tuh kecil. Bayangkan ditampar orang besar, woi, bengok kalau segitunya deh, berempang darah hidungnya. Oh, itu diingat terus oleh Abdul. Nah, ketika ada momen untuk balas dendam, Abu Jahal tinggi, dicari mana Abu Jahal, ada yang terkapal. Oh, sudah ada berdaya, tapi masih sadar, dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud dadanya. Sekarang siapa yang hebat, kata Abdullah bin Mas'ud. Ditarik pula jenggotnya, dihina kan ya. Masih sempat nyombong dulu, sempat ngomong dulu sama Abdullah bin Mas'ud, laqadir taqaita marqan so'ban ya ruwaiyal ghanam, kau sudah menaiki bukit atau menaiki tempat yang susah untuk dinaiki, wahai si penggembala kecil. Dikatanya dulu, memang penggembala dia nih. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun ngembek pedang yang ada di tangan Abu Jahal tadi. Agak takut-takut karena tangannya begak pula, agak kena aja dia. Pas dia berhasil ngembek pedang yang bagus di tangan Abu Jahal tadi, ditebas kena kepalanya. Hotel. Jadi dia mati terhina, mati di tangan wong yang dulu dianggap tak berdaya untuk melawan sosok Abu Jahal. Tahu-tahu sosok inilah yang menghabisi nyawa dia, mengeksekusi dia. Itu cara Allah menghinakan orang-orang yang menjadi musuh-musuh agamanya. Dan kalau kita jenguk fakta sejarah, itu juga semua wong yang menjadi musuh aktor utama dalam memusuhi agama Allah itu matinya dan tewasnya mengenaskan. Ada lagi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang yang bernama Ubaidah ibnu Sa'id ibnu al-As. Dia mati di tangan Zubair ibnu al-Awwam. Namanya Ubaidah bin Sa'id ibn al-As. Dia matinya oleh Zubair ibn al-Awwam. Dia pas perang Badar itu pakai pakaian perang pelindung itu di seluruh bagian tubuhnya. Tak katik celah untuk nyerang dia ini dengan pedang, kecuali di bagian mata yang terbuka. Saking dia itu pakai perlengkapan perang dengan sempurna, itu cuma bagian mata bercelah untuk bisa diserang. Tapi oleh Zubair bin Al-Awwam, saking hebatnya beliau ini dan saking tepatnya beliau dalam melempar tombak, itu pasnya ngarah ke matanya. Pasnya ngarah ke matanya, sehingga membuat yang bersangkutan tewas. Itu nanti sama seperti Nabi saat beliau membunuh Ubay bin Khalaf. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu momen-momen tewasnya para tokoh-tokoh Quraisy. Kebalikannya, momen-momen syahidnya orang-orang yang ikut bersama Nabi dalam perang Badar. Jadi kita tahu dalam perang Badar itu ada 14 yang meninggal, 8 Ansor, 6 dari orang-orang Muhajirin. Nah, di antara yang syahid itu ada namanya Harithah ibnu Suraqah radhiyallahu anhu. Namanya Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Beliau ini ikut dalam perang Badar dalam usia yang masih kecil, masih gulam, masih sangat belia. Jadi beliau ini ikut dalam perang Badar sementara usianya itu masih terbilang sangat-sangat muda, tapi karena keberaniannya dan mental juangnya yang besar, itu tidak membuat beliau mundur dari keikutsertaan perang Badar. Nah, beliau termasuk yang syahid, namanya Harithah
bin Suraqah. Disebutkan setelah ibunya mendengar kabar bahwa anaknya meninggal syahid, ibunya mendengar. Bayangkan Pak, ini ada ibu yang mendapati anaknya yang masih muda, yang punya masa depan panjang, itu meninggal di usia yang lagi muda-mudanya. Ya tentulah perasaan seorang ibu ditinggal mati anaknya itu pasti sedih, wajar, hal yang normal. Tapi ini mental-mental wong yang imannya kuat itu dan tahu mana cara menghibur diri yang lagi berduka, ibunya datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, qad arabta manzilata Harithah minni." Wahai Rasulullah, kau tahu bagaimana posisi Harithah itu di dalam hati aku. Anak dewek, anak kesayangan pula. Wahai Rasulullah, kau tahu sendiri mana Harithah itu posisinya terhadap diriku. Fa iyyakun fil jannah asbir wa ahtasib. Tapi kalau memang kematian dia hari ini ngantarkan dia ke surga, aku bisa sabar dan mengharap pahala dari Allah. Kalau memang kematian dia hari ini ngantarkan dia ke surga, itu sudah cukup untuk menghibur dukaku. Aku bakal sabar dan mengharap balasan dari Allah atas kematian putraku tadi. Lalu Nabi SAW menjawab dengan berkata, "Ya Ummah Harithah, wahai ibunya Harithah, kau cuma berharap anak kau tu sekedar masuk surga. Tapi ketahuilah surga itu banyak tingkatannya. Innaha jinanun. Sesungguhnya surga itu ada tingkat dan levelnya. Wa inna benaki asobal firdausal a'la. Dan anakmu Harithah itu dapat surga yang paling tinggi levelnya." Senang dia, tenang dia, dan dia pun tidak lagi larut dalam duka. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya anaknya sudah damai, sudah senang, sudah bahagia di surga Allah. Dan itu pun kadang-kadang kita dengar jawabannya dari wong-wong yang mental imannya kuat, yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Saat dia harus kehilangan 4 anaknya secara bersamaan syahid karena korban perang, dia berkata, "Sungguh aku bahagia aja karena mendapati keempat anak-anakku mati dalam keadaan syahid dan mereka pasti tidak menderita lagi di sana. Justru dengan matinya mereka aku lebih senang daripada mereka tetap dalam keadaan hidup sementara kondisi yang kami alami seperti ini." Itu cara mereka menghibur diri. Sebenarnya luka itu tetap ada, baca tidak. Rasa perih di hati itu tetap ada. Manusiawi, ibu kehilangan anak itu penderitaannya memang sangat luar biasa. Kalau anak kehilangan orang tua itu sedih, tapi tidak sesedih orang tua kehilangan anak. Jadi seperti itu masyarakat. Makanya Nabi hibur ibunya Harithah tadi dengan mengatakan, "Ya Ummah Harithah, inna hajinanun wa inna benaki asobal firdausal a'la." Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar, namanya Auf bin Haris. Auf bin Haris ini disebutkan bahwasanya dia bertanya sempat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang kiranya bisa membuat Tuhan itu kagum dan tertawa?" Dia bertanya kepada Nabi di momen perang Badar ini, "Ya Rasulullah, apa dia yang kiranya bisa membuat Allah itu kagum dengan hambanya dan ketawa?" Dijawablah oleh Nabi SAW, "Ghamsatu yadihi fil adu hasirun." Serangan dia melawan musuh dalam keadaan tidak pakai perlengkapan perang. Tameng, baju besi. Dulu kan orang perang pakai baju besi, topi besi. Jangan kita bikinkan cap besi-besi di perang-perang di TV itu, topi ini tidak. Biasanya pakai ganti-ganti itu, bajunya juga. Jadi kata Nabi SAW, yang membuat Allah kagum dan membuat Allah ketawa adalah seorang apa? Karena ini momen jihad lagi nih kan. Jadi Nabi ngomongnya sesuai dengan konteksnya. Karena momen lagi perang.
saat melihat ada hamba yang pergi nemui musuh untuk perang dalam keadaan tidak berpakaian besi, tidak pakai pelindung. Dia tadi lagi pakai pelindung. Bukanya baju besi dia, topi besi dia, embeknya pedang, langsung dia melesat perang melawan musuh, meninggal syahid. Ya kalau Haji Basung sekarang, ini konyol, ngapain huluk ada baju besi. Dia ni bertanya, Nabi jawab, ini prakteknya. Tak keliru. Dan Nabi tidak ngomong itu di publik. Tidak nyampaikan itu kepada seluruh pasukan. Bahaya. Personal untuk orang tertentu Jadi tidak Nabi ngomong. Ketika mariskan pasukan, musuh strategi, Allah itu kagum kalau ada orang yang menyerang musuhnya tanpa berpakaian perang. Kacau pula jadinya kan, tidak itu. Nabi malah menganjurkan untuk melakukan persiapan perang itu dengan maksimal, pakai pakaian perang, dan beliau pakai pakaian perang, pakai topi perang. Jadi untuk umum tertentu dan ini untuk menunjukkan keberanian Auf bin Haris tadi. Saking beraninya dia lepas pakaiannya dan dia berperang tanpa menggunakan perlengkapan perang seperti baju besi dan topi besi. Ini juga menunjukkan bahwasanya sahabat itu keterikatan mereka dengan akhirat kuatnya. Sehingga mereka itu saking pengen cepat nyampe ke akhirat itu nyari mati. Tapi dengan cara yang benar. Bukan konyol tadi. Dengan cara yang benar. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan mereka itu bisa mati syahid dan cepat masuk ke surga, mereka akan ambil peluang itu. Tidak, mereka tunda-tunda. Agaklah mati, masih nak 2 tahun lagi hidup. Agaklah, tak kata. Kalau memang depan mata itu ada kesempatan syahid, mereka kerja. Kalau memang bagian, mereka senang. Kalau memang tak bagian, ya sudah, apa boleh buat. Sangkinnya, luar biasanya keterikatan mereka itu dengan akhirat. Radhiyallahu anhum. Kemudian syahidnya Sa'ad bin Khaythamah. Kemudian disusul dengan syahidnya bapaknya. Nah, ini cerita yang luar biasa juga Pak Hadir. Jadi Sa'ad bin Khaythamah ini rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhuma, dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Berkata Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya antara bapak dan anak ini ketika perang Badar itu sama-sama pengen ikut dalam perang Badar. Anaknya Sa'ad nak melok, bapaknya juga nak melok. Tapi tak mungkin mereka itu keluar bareng-bareng. Sebab ada yang nak diurus. Jadi harus salah satu yang ikut. Tak boleh dua-duanya. Kemudian Sa'ad tadi ngotot, aku nak pergi. Aku nak perang di momen ini. Ini perang pertama bersama Nabi. Jadi aku tak galak ngelewatnya. Bapaknya ngomong juga, aku juga nak melok perang. Ini perang pertama Nabi. Aku tak galak ngelewatnya. Jadi Sa'ad, kau ngalah, biar bapak yang keluar, kau urus urusan di rumah. Saat ngomong sama bapaknya, wahai ayah, kalau urusannya itu bukan surga, biarlah aku ngalah sama abah. Mak itu. Kalau urusannya bukan tentang surga, aku ngalah sama abah, sama ayah. Tapi ini urusan surga, minta maaf, tak cak ngalah. Sangkinnya tadi. Karena urusannya ini tentang surga, jadi aku tak galak ngalah. Bapaknya juga yang ngomong, doa aku kau ini tak jadi masuk surga ke? Dah. Bapaknya ngerti pula. Ya kalau cak itu mak mana bapak nak keluar, kau nak keluar. Biar adil katanya tadi, kita undi baik. Maki undi pula, cak main tarikan baik. Diundi, tulis namanya bapaknya, nama dia. Dikuncang. Siapa yang keluar namanya, dia yang ikut. Yang tak keluar namanya, dia yang nunggu. Keluarlah Sa'ad. Oh, bapaknya tadi nyesel. Ngapalah nama dia pula yang keluar. Dan ngapalah dia tak galak ngalah dengan bapaknya. Tapi biarlah aja. Karena dua-duanya punya keinginan yang kuat untuk mati syahid. Dan ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, akhirnya Sa'ad yang keluar. Dan tak balik lagi. Tak pernah balik lagi. Karena dia meninggal syahid. Setelah setahun kemudian perang Uhud. Batik saingan lagi bapaknya. Keluar dia dengan sendirinya ikut perang Uhud. Meninggal pula. Itu juga betapa luar biasanya.
Para sahabat tu yakinnya, imannya, tawakalnya. Kalau kita mungkin mikir beberapa kali, itu di perang Badar itu tak mungkin dua-duanya keluar karena ada harus yang diurus. Tapi saat perang Badar selesai, anaknya meninggal, bapaknya ini ngurus keluarga yang ditinggal kan, anak-anaknya yang lain. Tapi pas perang Uhud dia tetap keluar juga. Nah ini tadi yang dijaga untuk diurus ni mana? Biarlah Allah. Kalau kita banyak pertimbangan, melakukan sesuatu yang risikonya mungkin kehilangan nyawa, kehilangan atau pasti banyak pertimbangan gitu. Anak mak mano, keluarga mak mano, istri mak mano, sehingga membuat kita ragu untuk melakukan hal tersebut karena pertimbangannya banyak. Nah itu hebatnya sahabat didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga untuk menunjukkan, tengok bagaimana rumah sahabat Nabi itu, rumah-rumah mereka berisi orang hebat, orang-orang yang mentalnya kuat, orang-orang yang imannya luar biasa kepada Allah dan darul akhirah. Dan kita tengok juga macam mana adabnya seorang anak saat dia sedang berdiskusi dengan bapaknya untuk urusan-urusan yang sifatnya sama-sama mereka itu ingin ambil bagian. Anaknya tadi dengan santun, dengan penuh etika dan adab ngomong sama bapaknya, wahai ayah, kalau bukan urusannya itu tentang surga, aku pasti akan ngalah sama kau. Tapi ini surga, jadi minta maaf belum bisa ngalah. Berarti kalau untuk urusan selain itu pasti anaknya selalu ngalah, pasti anaknya selalu nurut, pasti anaknya selalu dengar apa yang diomongkan oleh wong tuanya. Kemudian betul, ada Umar bin Abi Waqqas. Kita sering dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada dulunya namanya Umar, adiknya ini masih kecil, di bawah 15 tahun, pengen melok perang Badar. Jadi pas Nabi ngecek kondisi pasukan, ngecek kesiapan dan siapa-siapa yang boleh meneruskan perjalanan ke Badar dan melok perang, siapa yang dibalikkan karena mereka ini belum pantas untuk ikut perang, Nabi ngecek ini. Nah Umar ini takut Nabi anggap masih kecil, jadi dia sembunyi di balik badan wong yang masih besar, biar tak kejenguk Nabi dan biar tetap bisa melok. Saking tadi umur 14 tahun, 14 tahun. Zaman kita 14 tahun itu makan masih minta cedok ya, di kita nih masih manja sama orang tua, masih diurus urusannya 14 tahun. Wah ini sudah melok perang ini risikonya mati. Dia tak galak dianggap kecil oleh Nabi, singitan dia. Dia tak kejenguan, ketahuan juga. Kata Nabi balik, masih kecil. Nangis dia. Kalau kita tak beli mainan nangis sudah, nangis. Tak beli HP 14 tahun nangis. Ngambek tak makan 3 hari. Ini tak boleh melok perang, nangis. Kasihan Nabi, sudah melok. Hebat dia dulu. Melok dia. Meninggal. Syahid. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terakhir masyarakat, momen yang luar biasa ini dalam perang Badar. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hudzaifah. Namanya Abu Hudzaifah. Putra dari Utbah, bapaknya Utbah. Bayangkan, bapaknya itu ada di pihak musuh. Dia berperang sama bapaknya dewek. Dia menghindar jangan sampai dia yang membunuh bapaknya. Tapi dia tetap harus terima kalau bapaknya mati dan dibunuh oleh rekan-rekannya sama muslim. Mati bapaknya. Karena termasuk tokoh Quraisy yang Nabi sebut namanya. Bapaknya mati. Dan kita tahu korban-korban tewas di perang Badar itu diseret untuk dibuang ke sumur tua yang sudah tidak ada airnya lagi, untuk dilempar di sana dan dikubur ke masal. Nah, bayangkan Abu Hudzaifah nengok momen bapaknya diseret sebagai korban tewas dalam keadaan kafir. Dia yakin bapaknya masuk neraka. Dan momen saat dia nengok bapak ditarik itu nyeseknya. Mukanya berubah. Dan Nabi nengok kondisi Abu Hudzaifah yang berubah raut mukanya itu karena tak pacak nengok momen itu, tapi terpaksa. Lalu Nabi SAW ngomong kepada Abu Hudzaifah, sepertinya
momen yang tadi barusan kau lihat itu mengganggu perasaanmu dan membuatmu sedih. Jujur dia, manusiawi. Walaupun bapaknya itu musuh Islam, tapi bapaknya juga kandung. Perasaan tak acak dihilangkan. Iya ya Rasulullah. Rasul tidak tahan tengok momen itu, tengok kondisi itu, di mana bapaknya ditarik nak dibuang ke kolib. Yang lebih dari itu bapaknya mati kafir. Akhirnya Nabi menghibur dengan mendoakan kebaikan kepada Abu Hudzaifah. Setelah masyarakat hadirin, sebagai penutup, ada seorang penulis pernah ngomong, sebenarnya perang yang paling berat yang dihadapi sahabat itu, kami pernah sampaikan itu bukan perang fisik, perang perasaan. Saat mendapati yang menjadi musuh mereka itu keluarga-keluarga terdekat, yang mereka yakin kalau mati keluarga terdekatnya itu dalam keadaan kafir masuk neraka. Itu perang perasaan itu yang paling berat. Saat kita harus berhadapan dengan keluarga terdekat kita yang kita harapkan mereka itu ada di barisan kita, berjuang sama-sama dan masuk surga sama-sama. Tapi faktanya mereka itu pembelaannya untuk berhala, dan kalau mati masuk neraka. Itu perang yang paling berat. Mereka harus ngelawan itu semua. Iman harus mengalahkan perasaan. Tak boleh perasaan mengalahkan iman. Jadi demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi pertemuan kita. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang Al-Anfal, rampasan perang setelah Badar selesai. Nah, nak dikemanakan rampasan perang ini? Dan nanti setelahnya akan ada bahasan tentang para tawanan-tawanan perang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada? Bismillah. Tidak ada yang tanya ya? Kami yang nanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.